Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, alhamdulillah, di kajian syarah hadis sahih perdana ini, Ustadz bersyukur yang setinggi-tingginya. Ustadz sampaikan, Ustadz panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa izin, nikmat dan berkahnya tentu kita semua pada siang hari ini mungkin kita diiringi banyak kesibukan. Makanya jamaah sekalian, kita jangan melupakan tahmid, takbir dan tasbih untuk selalu kita lafazkan, untuk selalu kita zikirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanpa beliau, tanpa Nabi Muhammad SAW, mungkin kita sekarang masih dalam jalan yang sesat, masih jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah Masjid Darul Ihsan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jamaah sekalian pasti sering mendengar istilah akal balik atau akilun baligun, atau akal sehat, akilun sihatun, yang mana tentunya kita selama ini memahami nama istilah atau terminologi akal itu apa yang ada di dalam isi kepala kita, apa yang ada di dalam kepala kita. Atau istilahnya kalau dalam bahasa Arab ini, otak ini adalah mukhun, ya, atau ad-dimagu. Ternyata bapak-bapak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, selama ini pandangan kita terkait al-aqlu itu ternyata keliru, ya, ternyata keliru. Bapak-bapak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, bagi yang memiliki kitab Al-Adabul Mufrad, ya, karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Bukhari, penulis Sahih Bukhari, bisa dilihat di halaman 158. Bab al-aqlu fil qalbi. Ini kata Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ternyata Al-Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih yang pertama, memberi nama babnya itu al-aqlu fil qalbi. Akal itu letaknya di dalam hati. Jadi selama ini pemahaman kita namanya al-aqlu fid dimagi atau al-aqlu, ya, fil mukhi, ya.
ternyata itu keliru jamaah sekalian. Jadi yang benar al-aqlu fil qalbi. Akal itu berada di dalam hati. Ustadz, apakah ada dasarnya Ustadz? Apakah ada dalilnya? Ada jamaah sekalian. Ini bisa ditemukan di bab nomor 250. Bab al-aqlu fil qalbi. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Muslim qala akhbarani Amr bin Dinar an Ibn Shihabin an Iyad bin Khalifah an Ali annahu sami'ahu bisiffin yaqulu innal aqla fil qalbi. Ya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, dia berkata bahwasanya innal aqla fil qalbi warahmata fil kabidi warra'fata fittihali wan nafasa firriati. Jadi Sa'id bin Abi Maryam berkata kepada kami, yakni kepada Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim mengabarkan kepada kami, yakni kepada Amr bin Dinar. Kemudian dari Ibnu Syihab, dari Iyad bin Khalifah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau berada di Siffin. Itu Siffin ini di mana, Pak? Ada yang tahu, Pak? Siffin itu di mana? Di Serang apa di Tangerang, Pak? Nggak ada ya? Jadi Siffin ini adalah sebuah daerah atau sebuah distrik yang terletak di Suriah, di negara Suriah, di dekat kota Ar-Riqqah, ya. Jadi di Suriah itu ada kota namanya Ar-Riqqah. Ya, jadi Siffin ini terletak di daerah negara Suriah. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata innal aqla fil qalbi. Sesungguhnya akal itu letaknya di dalam hati. Warahmata fil kabidi. Dan kasih sayang itu letaknya di dalam liver. Nanti Ustadz terangkan kenapa kok hati dan liver itu berbeda. Warra'fata fittihali, ya. Dan kemudian kelembutan atau perangai ini letaknya ada di dalam kemuliaan manusia atau akhlak manusia. Wa nafasa firriati, ya, dan nafas yang kita hirup itu letaknya ada di paru-paru. Sungguh perkataan Ali ini adalah perkataan yang sangat-sangat mulia bagi jamaah sekalian. Karena banyak di antara kita yang memahami namanya akal itu adalah di dalam otak kita. Namun ternyata apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib telah membantah apa yang telah menjadi kebiasaan kita. Apa yang telah menjadi pemahaman kita selama ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, akal kalau kita sandingkan dengan otak atau yang ada di dalam isi kepala kita, dengan akal kalau kita sandingkan dengan hati kita, itu tentunya sangat jauh maknanya dan posisinya. Kalau misalnya akal kita sandingkan dengan adhihen atau ad-dimag, maka seolah-olah manusia itu hanya perlu memakai akalnya.
Jadi orang yang berakal istilahnya orang yang hanya bisa mikir saja. Berarti kalau nggak bisa memahami berarti dia tidak berakal. Sehingga kalau jika demikian, lalu apa bedanya kita dengan orang kafir? Sehingga jika demikian, lalu apa bedanya kita orang muslim dengan binatang? Ya, kalau kita menyandingkan akal dengan otak kita atau yang berada di isi kepala kita. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Yuk kita tengok bagaimana pendapat para ulama mengenai akal. Al-aqlu 'indal ulama'i. Ini bisa dibaca di kitab besar ya, software namanya Maktabah Syamilah. Al-aqlu 'indal ulama'i. Ini di juz 1 halaman 4. Qala al-qadi Abu Ya'la al-aqlu darbun min ulumid daruriyah wa huwa mislul ilmi bistihalati ijtima'i diddaini wa kaunil jismi fi makanaini wa naqsanil wahidi anil isnaini. Jadi kata Al-Qadi Abu Ya'la ini adalah Abu Ya'la Al-Mausili, gurunya Imam Bukhari. Al-aqlu darbun minal ulumi. Jadi akal itu adalah bagian dari ilmu yang primer. Wa huwa mislul ilma. Dan dia seperti ilmu. Bistihalatin ijtima'i diddaini, yang diistilahkan dengan pertemunya dua bagian tubuh. Wa kaunul jismi, ya, dan anggota tubuh. Fi makanaini, di antara dua tempat. Wa naqsanil wahidi anil isnaini, yang mana juga dia bagian dari yang satu yang berasal atau yang menjadi dua bagian. Maksudnya di sini jamaah sekalian, kata Al-Qadi Abu Ya'la, ya namanya akal itu tempat. Oh iya, ini karena berhubung waktu, ma'asyiral kaumul muslimin, kita break terlebih dahulu. Barakallahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita menurut pendapat para ulama tentang akal. Jadi kata para ulama, namanya akal itu tempat menerimanya ilmu, tempat bisa diterimanya ilmu. Sehingga kita ini bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau misalnya akal itu letaknya ada di kepala, bisa jadi kalau korupsi sudah menjadi kebiasaan, maka akal pun akan membenarkan. Kalau akal itu letaknya ada di dalam otak. Korupsi kan sudah menjadi kebiasaan sekarang, Ustadz. Sehingga kebiasaan itu menjadi dibenarkan. Tapi kalau letaknya akal itu di dalam hati, maka korupsi itu benar enggak? Korupsi itu lumrah enggak dilakukan? Korupsi itu elok enggak, etis enggak kalau kita lakukan? Ketika hati menolak, maka disitulah letak perbedaan akal ketika ada di dalam hati dan akal ketika ada di dalam otak kita. Seperti itu maksudnya kata Al-Qadi Abu Ya'la. Kemudian kata
sebagian ulama yang lain, namanya Abu Muhammad Al-Barbahari, walaisal aqla biktisabin wa innama huwa fadlum minallahi. Tidaklah akal itu semata apa yang memang selama ini kita pahami. Namun akal itu adalah keutamaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya keutamaan di sini, jemaah sekalian, ya akal itu enggak sembarang posisinya. Ya, kalau Ustadz istilahkan dalam ilmu medis, jemaah sekalian, kolbun itu kan letaknya di bawah tulang rusuk ya. Nah, di sebelah kanan. Ada kolbun al-yamin, ada kolbun ashimal, ada hati yang sebelah kanan dan ada hati yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini ya, ini adalah liver. Kemudian yang sebelah kiri yang mendekati jantung ini adalah namanya hati. Makanya kalau dalam ilmu medis, Pak, hepatitis itu dengan liver itu berbeda ya. Penyakit, orang yang terkena penyakit hepatitis dengan orang yang terkena penyakit liver itu berbeda meskipun dalam satu hati ya. Namun hati itu ada hati yang sebelah kanan dan ada hati yang sebelah kiri. Jadi yang dimaksud dengan hati ini, al-qalbu ini adalah yang sebelah kiri, yang hampir menempel dengan posisi jantung. Nah ini. Jadi itulah bapak-bapak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ternyata selama ini kita pun memahami kata al-qalbu juga masih tidak benar. Qalbun kita selama ini memahaminya adalah hati secara umum. Padahal yang dimaksud dengan qalbun itu adalah yang dekat dengan jantung. Ya. Yang dekat dengan jantung, yang istilahnya itu yang sebelah kanan. Sebelah kiri, mohon maaf ya, yang sebelah kiri. Kemudian wa an Ahmad bin Hambal rahimahullahu qala al-aqlu gharizatun. Ternyata kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal ini mazhab Hambali atau imamnya para pengikut Imam mazhab Hambal. Al-aqlu gharizatun, akal itu adalah insting atau naluri. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau insting dan naluri itu letaknya di mana, Pak Abdullah? Insting, naluri. Kalau letaknya di otak, sedangkan hewan itu memakai naluri. Iya, betul sekali. Insting atau naluri itu letaknya di dalam hati. Coba bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan hewan atau binatang. Allah memang tetap memberikan dia otak. Namun otaknya itu tidak berfungsi normal seperti manusia. Lain halnya dengan manusia yang Allah ciptakan dengan sempurna. Sehingga otaknya bisa berjalan sebagaimana fungsinya. Itu. Jadi makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, al-aqlu gharizatun. Akal itu adalah sebuah naluri atau insting. Kemudian kata Al-Imam Abu Abdullah Al-Mazari rahimahullah, ikhtalafan nasu fil aqli ma huwa faqila huwal ilmu wa qila ba'dul ulumid daruriyah
wa qila quwwatun yumayyizu biha bainal haqa'iqil ma'lumat. Ya, kata Al-Imam Al-Mazari, memang para ulama terjadi perbedaan pendapat. Memang benar itu. Ada yang berpendapat akal itu ada di dalam isi kepala kita atau di otak kita. Ada yang berpendapat akal itu ada di dalam hati. Memang benar, itu ada perbedaan pendapat. Namun, kata Al-Imam Al-Mazari, quwwatun yumayyizu biha baina haqa'iqil ma'lumat. Ya. Akal yang terpenting dari akal itu adalah yang memberikan kita kekuatan sehingga manusia itu bisa terlihat istimewa. Yang mana dia dapat mengetahui kebenaran-kebenaran. Coba perhatikan Bapak-bapak, binatang. Binatang dia tidak bisa membedakan mana makanan yang bersih, sehat. Dia tidak bisa membedakan ini benar, ini salah. Tapi manusia dengan Allah berikan hati untuk berakal, maka dia bisa membedakan makanan yang ada di tanah dengan makanan yang ada di piring. Sehingga dia akan memilih makan yang ada di dalam piring. Tapi lainnya, misalnya dengan binatang, kita kasih nasi, kita tumpahkan ke tanah, maka pasti akan dia makan meskipun makanan itu sudah bercampur dengan tanah. Seperti itu Bapak-bapak yang dirahmati dan berkahi Allah. Kemudian waqala Ibnul Jauzi, ini ulama salaf yang terkemuka, inna a'dhaman ni'ami 'alal insani al-aqla. Sesungguhnya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh setiap manusia itu adalah akalnya. Li'annahu al-alatu fi ma'rifatil ilahi subhanahu wasababul ladzi yatawassalu bihi ila tasdikir rasuli. Karena sesungguhnya akal itu hanya sebuah alat. Nah, seperti mic ini Pak, yang dirahmati dan diberkahi Allah. Mic ini hanya sebagai alat untuk memperkeras suara agar bisa didengar dari kejauhan, agar jamaah ibu-ibu yang di balik tirai, kalau ada biar bisa mengetahui, bisa mendengar. Ya, tapi kalau nggak ada ya mohon maaf, ini jamaah bagi ibu-ibu sekalian. Kemudian dan sebagai sebab yang mana kita dapat membenarkan kerasulan seorang nabi dan rasul. Ya, jadi akal itu menjadi perantara kita membenarkan kerasulan seorang nabi dan rasul. Ketika Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan perdana yang pertama kali, maka banyak orang yang mencemoohnya. Banyak orang yang mengatakan Rasulullah SAW adalah seorang pendusta. Ada yang mengatakan adalah tukang sihir. Ada yang mengatakan dukun dan sebagainya. Karena tidak mungkin ya ada utusan Allah seperti itu. Ini anggapan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Namun karena kita sebagai orang Islam yang telah diberikan Allah akal, maka kita pasti akan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi yang membedakan Muslim dengan kafir itu adalah ada di akalnya Pak. Sehingga akal itu letaknya bukan di dalam,
bukan yang ada di dalam isi kepala kita. Tapi akal itu ada di dalam hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Barakallahu. Kita lanjutkan selanjutnya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini rusak, hancur, maka yang lainnya itu akan tetap menjadi hancur. Ya. Apabila segumpal daging ini baik, maka yang lainnya pun akan menjadi baik. Ala fahiyal qalbu. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah sesungguhnya itulah hati. Coba dipikir jamaah sekalian. Coba mari kita renungkan. Kenapa kok Rasulullah mengatakan hati ini apabila baik, semuanya akan menjadi baik. Apabila hati ini buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Ketahuilah itulah hati. Kenapa kira-kira? Karena yang membedakan manusia dengan yang lain itu adalah hatinya. Hati yang berakal. Hati yang berfungsi sesuai fungsinya. Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha." Jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya telah kami ancam ya bagi penghuni neraka jahanam, bahwasanya banyak di antara jin dan manusia yang memiliki hati tapi dia tidak dapat memfungsikan hatinya. Kemudian di dalam firman yang lain, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Dan di sini qulubun ya'qiluna biha. Bukan qulubun, bukan dimagun ya'qiluna biha. Bukan mukhun ya'qiluna biha. Au adhanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi ada juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi, maka kemudian dia atau mereka memiliki hati yang mana hatinya untuk berakal, digunakan untuk berakal. Berakal di sini maksudnya untuk memahami, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Au adzanun yasma'una biha, atau mereka itu sebenarnya punya telinga tapi tidak menggunakan telinganya untuk mendengar hal-hal yang baik. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya mereka itu sebenarnya enggak buta. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur, akan tetapi mereka itu sebenarnya hatinya lah yang buta. Bapak-bapak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ternyata firman Allah Subhanahu wa taala ini
menerangkan ke kita, Pak, bahwasanya, mohon maaf ini kalau Ustadz kasih contoh, koruptor itu sebenarnya bukan karena dia buta terhadap ilmu agama, terhadap larangan Allah. Koruptor itu bukan dia karena tuli, karena tidak mendengar firman-firman Allah. Tetapi koruptor itu sesungguhnya mereka itu hatinya yang buta dan tuli. Sehingga tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat memilah mana yang benar dan yang salah, sehingga tidak dapat mendengar, sehingga mengamalkan ini benar dan menjauhi ini yang salah. Itulah ya yang membedakan koruptor dengan kita. Koruptor dia terkadang mengetahui agama Islam. Dia memahami korupsi itu hukumnya haram, tapi dia tetap melakukannya karena hatinya lah yang buta dan yang tuli, bukan otaknya. Sehingga dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, al-aqlu fil qalbi. Akal itu di dalam hati, bukan fid dimak. Kalau al-aqlu fid dimak, ya pasti tidak ada orang yang korupsi di muka bumi. Kemudian wa qala Allah Ta'ala afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak mentadabburil Al-Qur'an ataukah hati mereka yang telah tertutup atau mengeras? Jadi hati itu digambarkan oleh Allah dengan menggunakan kata al-aqlu, ya'qilun. Kemudian dengan tadabbur, ya, hati itu fungsinya untuk mentadabburi. Jadi di samping tadi untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, fungsi hati yang lain itu adalah untuk mentadabburi Al-Quran. Makanya kalau misalnya bapak-bapak ini suka tadabbur alam, misalnya ke gunung, ke laut, ya, ke luar negeri, ya, ke Labuan Bajo, ke Wakatobi, maka sebenarnya Pak, ibu-ibu sekalian, healingnya kita itu bukan healing di sini, Pak, tapi healing di sini. Bukan healing di otak kita, tapi healing di hati kita. Tadabbur alam. Tadabbur alam itu untuk menyehatkan hati kita, bukan menyehatkan otak kita. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya terkait hal itu, bahwasanya hati itu digunakan untuk mengingat, khususnya untuk mengingat kematian. Aw alqas sam'a wa huwa syahid, ya. Atau untuk mempertajam pendengaran, ya. Istilahnya itu kalau hati itu terhubung ke mata dan telinga kita. Kalau ke mata itu fungsinya untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Kalau ke telinga itu untuk menegaskan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu jami'an. Kita istirahat sejenak.
Ya, silakan kalau ada pertanyaan dari jemaah sekalian. Monggo ditanyakan kalau ada yang belum dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana mungkin kiat-kiat dari Ustaz iya. baik lagi hati kita ini. Terima Ya. kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi bagaimana kiat-kiat agar hati kita termasuk dari kolbun yang salim, hati yang selamat, yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya, caranya tentunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ketenangan di dalam hati manusia kecuali dengan berzikir kepada Allah. Gitu. Jadi kalau pengen hati kita tenang ya kita harus selalu isi dengan zikrullah. Kalau tidak zikrullah, ingat kematian. Itu yang paling mudah, itu ingat kematian. Kita harus selalu ingat, oh kita sebentar lagi mau mati. Daripada kita mati tapi belum siap bekal akhiratnya, lebih baik kita menjauhi dari hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Seperti itu. Jadi zikir yang paling bagus, yang paling utama itu adalah mengingat kematian. Sehingga orang itu tidak akan berani untuk melakukan sebuah perbuatan yang maksiat. Kalau ingat mati, seperti itu. Tapi kalau kita ingin memelihara hati kita biar selalu suci, biar selalu bersih, biar selalu salim. Salim ini maksudnya terjaga dari perilaku dosa, dari perbuatan dosa, dari perkataan dosa, terjaga dari segala dosa-dosa. Maka tentunya kita harus mengisi hati kita dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Misalnya baginda Rasulullah SAW kalau di dalam hadis Sahih dan Sahih Bukhari dan Muslim, beliau selalu beristighfar 100 kali dalam sehari semalam. Kita istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah. Sehari semalam 100 kali. Insya Allah kita akan terjauh dari segala hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan dari jamaah yang lain. Oh ya, barakallahu jami'an. Kita break. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita lanjutkan. Apabila masih ada pertanyaan dari jemaah sekalian, mohon maaf kalau Ustadz ini kalau ceramahnya ini nggak bisa sambil guyonan ya, karena ini terkait temanya hati ya. Ini tidak bisa kita selingi dengan guyonan, karena kalau hati itu kalau kita isi dengan canda tawa yang berlebih-lebihan, nanti akan malah mematikan hati. Ya, seperti orang-orang kafir musyrik itu kan hatinya qaswah, mengeras. Ya, karena selalu diiringi dengan canda tawa, sendau guror
yang tidak ada manfaatnya, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan dari Mas Abdullah mungkin, atau Pak Nas kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pak siapa? Saya Agus, Ustaz. Oh iya. Jadi gini, Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita kadang-kadang tidak terlepas dari bergaul ya, berinteraksi dengan tetangga, dengan lingkungan masjid gitu ya. Tapi kan kadang-kadang dalam pergaulan itu sering timbul fitnah gitu ya. Padahal sekecil apapun kalau ada penyakit hati itu kan kita tidak bisa masuk surga kalau nggak salah gitu ya Ustadz ya. Ya. Nah, ini mohon pencerahannya nih Pak Ustadz, karena sebagai makhluk sosial kita ini kan memang nggak lepas dari berhubungan dengan manusia gitu. Ya. Nah, bagaimana cara menghindari ya agar hal yang begitu bisa terhapus, atau karena memang kadang-kadang tidak sadar itu obrolan itu kadang-kadang ngomongin orang A, B, C gitu ya. Mungkin itu yang kami tanyakan Ustaz ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan bagus ya. Ini dari Pak Agus. Jadi bagaimana biar kita ini makhluk yang sering hilaf, lupa. Kadang ngomongin temannya, saudaranya, sesuatu yang nggak baik. Istilahnya ghibah misalnya. Atau mungkin kita melakukan sesuatu yang nggak kita sengaja, kemudian menyakiti teman kita atau saudara kita. Seperti itu ya Pak Agus ya. Nah, jadi kalau ya memang Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan ju'ila ibnu Adam al-khota'a wan nisyana. Di dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala as-Sahihain, bahwasanya memang Allah telah memberikan, telah menjadikan al-khata' wan nisyan di dalam setiap anak cucu Adam. Memang benar itu. Namun meskipun setiap manusia itu bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan kehilafan, tapi jangan sampai kesalahan dan kehilafan itu menjadi alibi bagi kita. Loh kok kamu melakukan kesalahan? Ya, saya kan anak cucu Adam, jadi wajar kalau saya melakukan kesalahan ataupun kehilafan. Nah itu yang nggak boleh, jadi dijadikan sebuah alasan atau alibi. Nah namun kalau misalnya kita selaku manusia sudah berhati-hati dalam hidup, tanpa disengaja ternyata kita melakukan kesalahan, ya insya Allah akan diampuni oleh Allah. Makanya fungsi dari sholat fardu itu salah satunya untuk menghapus atau membersihkan dosa-dosa kita selama sehari semalam. Jadi pernah di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagaimana jika saya ini melakukan banyak perbuatan dosa, tapi saya tetap sholat fardu, sholat 5 waktu. Apakah dosaku akan terhapus dengan sholatku?" Lalu Rasulullah mengibaratkan ya sholat fardu itu dengan mandi sehari 5 kali. Kata Rasulullah, "Hei sahabatku, gimana kalau kamu dalam sehari semalam mandi 5 kali?
bersih enggak badanmu? Lalu kata sahabat menjawab, iya bersih tentu Rasulullah. Maka seperti itu pula yang akan engkau dapatkan. Ketika engkau salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu, maka insya Allah dosa-dosa kita akan menjadi terhapus. Tapi tentunya kita jangan sampai mengulangi lagi dan mengulangi kembali seperti itu. Jadi ya memang kita nggak bisa terhindar dari khilaf, salah itu nggak bisa. Siapapun itu, mau ustadz sendiri itu nggak bisa. Mau jamaah di sini siapapun itu nggak akan bisa. Mau dia seorang presiden, mau dia seorang raja, bahkan sekelas nabi dan rasul pun tidak bisa terhindar dari khilaf dan salah. Namun tentunya sekali lagi Ustadz ingatkan, jangan dijadikan sebagai alibi khilaf dan salah itu. Dan kemudian ketika kita sudah bertobat atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ulangi kembali seperti itu. Ya, istilahnya kalau kita ngomongin orang, kalau cuma buat kita introspeksi diri, atau kepada istri kita ngomong ke istri kita, ke anak kita. Tapi kalau buat introspeksi diri ya nggak apa-apa, bagus. Misalnya, nak, kamu jangan seperti fulan ya. Fulan ini perilakunya, akhlaknya seperti ini. Kamu jangan sampai mencontohnya. Meskipun itu bentuknya ngomongin yang nggak baik, tapi ke dalam hal pelajaran dan pendidikan, sehingga jangan sampai kita jangan menjadi seperti si fulan, seperti itu. Makanya kalau Imam Az-Zahabi di dalam kitab Kabairud Dzunub, dosa-dosa besar, itu istilahnya ghibah itu diperbolehkan kalau dalam 2 hal, atau hasad itu diperbolehkan kalau dalam 2 hal. 1, ya tujuannya dalam pendidikan, ya misalnya orang yang suka memberi atau dermawan, itu kita iri kepada orang yang dermawan itu agar kita juga bisa menjadi orang yang dermawan. Atau dalam hal ilmu, kita iri dengan si A, si B, si C karena berilmu, biar kita juga ikut menjadi berilmu. Jadi hasad itu boleh kalau dalam 2 hal. Kemudian ghibah juga boleh, kata Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Kabairud Dzunub, terkait dosa-dosa besar, ya, bab tentang dosa-dosa besar. Itu kalau dengan tujuan pelajaran. Misalnya kita ngomongin misalnya koruptor A ke istri kita, ke anak kita. Tujuannya untuk mengingatkan istri dan anak kita agar tidak menekan suami, misalnya selaku suami, untuk melakukan tindakan korupsi. Meskipun ini ngomongin koruptor, tapi tujuannya dalam hal pendidikan, ya tidak apa-apa seperti itu. Tapi yang nggak diperbolehkan tuh kalau hanya sekedar saja, Bapak Ibu sekalian, sehingga itu nanti tidak menjadi bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, terkait closing statement pada kajian siang hari ini, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, qala al-mufassiruna ay aqlu wa ibrun anhu bil qalbi li annahu mahallu istiqrarihi. Jadi kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, para mufassir kenapa kok menafsirkan akal itu diibaratkan dengan hati? Karena disitulah tempatnya, letaknya itu. Jadi akal itu memang tempatnya ya di hati, bukan di otak, bukan di dalam kepala kita. Ini kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Untuk itu jamaah sekalian,
Yuk, mari kita gunakan hati kita untuk berakal. Berakal yang Ustadz maksud di sini adalah membedakan yang batil dengan yang hak, ya. Membedakan antara yang benar dengan yang salah. Insya Allah kalau warga Indonesia sekalian bisa menggunakan hatinya untuk berakal, maka insya Allah negara Indonesia ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah, ya. Karena seorang koruptor apabila dia menggunakan hatinya, maka dia tidak akan melakukan tindakan korupsi. Seorang kriminal ketika dia menggunakan hatinya, dia tentu tidak akan melakukan tindakan kriminal. Seperti itu. Untuk itu, yuk kita memfungsikan hati kita sesuai fungsinya, yakni untuk berakal. Sehingga kalau kita menggunakan otak kita untuk berakal, namun kemudian kita melakukan kekeliruan, maka hati kita akan meluruskannya. Makanya istilah qalbun salim itu maksudnya adalah hati yang akan meluruskan otak, ya, atau pikiran kita ketika sudah memasuki ke dalam perbuatan yang salah, ya. Ketika kita mau melakukan perbuatan yang salah, maka hati kita yang akan membenarkan. Oh, ini salah, maka hati yang akan membenarkan dan meluruskannya. Itulah yang dimaksud dengan qalbun salim, seperti itu. Jadi ketika otak mau melakukan perbuatan yang salah, maka hati yang akan membenarkan dan meluruskannya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekian dari Ustadz, mari kita tutup kajian siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.